Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan bersama-sama ya untuk belajar untuk tipe soal pengetahuan kuantitatif yang pasti keluar ya. Tipe soal untuk setiap harinya pasti keluar. Oke adik, langsung saja soal nomor 1 bagi kalian yang besok ujian. Semoga dimudahkan ya. Oke, grafik fungsi gx ya. Kita punya fungsi gx sama dengan x kuadrat min 20 dan fungsi ax dikurangi 2y ditambah 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda yaitu CP, Q dan D min 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut, tentukan nilainya A. Oke ya, kita fokus sedang mencari A dulu. Nah, kita akan kerjakan dari titik D ya. D min 5, T itu adalah titik potong kedua garis ini. Nah, karena dia merupakan titik potong, maka boleh kita substitusikan. Misalkan saya substitusikan ke fungsi gx ya, maka nanti artinya G pada saat x-nya min 5 itu hasilnya adalah T. Maka nanti G min 5 itu adalah min 5 kuadrat dikurangi 20 hasilnya adalah T. Min 5 dikuadratin itu adalah 25. 25 dikurangi 20 sama dengan T, maka kita dapatkan T-nya itu adalah 5. Nah, maka nanti titik D-nya kita peroleh min 5,5 gitu ya. Nah, titik D ini adalah salah satu titik potong antara fungsi satu dan fungsi yang satunya, maka boleh kita substitusikan ke persamaan kedua ya. Kita substitusikan pada saat x-nya min 5 dan kita substitusikan pada saat y-nya 5 gitu ya dek ya. Oke, maka nanti min 5a min 2 kalikan 5 itu adalah min 10 ditambah dengan 30 sama dengan 0. Maka nanti min 5a sama dengan 30 kurangi 10 adalah 20, pindah ruas maka nanti min 20. Kita dapatkan ya, maka min 20 dibagi dengan min 5, nilai a-nya sama dengan 4. Pasti bisa ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama ya, tentukan gradiennya K. Nah, tadi kita sudah dapatkan titik D itu adalah min 5,5 ya dek ya. Oh, T-nya ini 5, betul ya. Min 5,5 dan kita dapatkan A-nya 4. Kita dapatkan A-nya 4, maka nanti fungsi yang pertama itu adalah Gx sama dengan x kuadrat min 20. Fungsi yang kedua itu adalah 4x min 20 ditambah min 2y ya, min 2y ditambah dengan 30 sama dengan 0, atau nanti 2y sama dengan 4x plus 30, atau y sama dengan 4 dibagi 2 itu adalah 2, 30 bagi 2 itu adalah 15. Ya, saya anggap ini adalah Y1, maka ini adalah Y2. Nah, kita akan mencari gradiennya ya, gradien garis K, karena nanti melalui dua titik si K ini ya, melalui titik C dan melalui titik D, maka nanti gradien garis K itu dapat kita cari dengan cara rumus Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kita baru dapatkan ya C ke D, ya udah Mbak anggap ini adalah X2 Y2. Nah, untuk koordinat C-nya belum ada. Kita akan mencari X1 dan Y1 nya. Dari mana Mbak? Dari titik potong ya. Kalau mencari titik potong, maka nanti Y1 sama dengan Y2. Ya, maka nanti X kuadrat min 20 sama dengan 2X plus 15. Ini ya, Y1 sama dengan Y2. Kita jadikan satu ruas ya, maka nanti X kuadrat dikurangi 2X min 15 tambah min 20 itu adalah min 35 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya, ini ada X, 35 itu adalah 7 kalikan 5. Biar ketemu min 2 penghitungannya, maka min 7 tambah 5. X ketemu 7 atau X nya ketemu min 5. Ya, pada saat X nya min 5 nanti Y nya ketemu 5. Nah, pada saat X nya 7, Y nya berapa Mbak? Ada boleh substitusi ke sini, boleh substitusi ke sini ya. Misalkan X nya saya masukkan ke sini deh, 2 kalikan 7 14, 14 ditambah 15 itu adalah 29. Ya, maka nanti titik C nya adalah 7,29. Kita masukkan ya,
Y2 min Y1 kita bagi dengan X2 min X1. Oke, kita akan hitung ya. 5 dikurangi 29 itu adalah negatif 24. Min 5 ditambah min 7 itu adalah min 12. Kita dapatkan gradiennya adalah 2. Oke, semoga kalian semuanya paham ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Persamaan yang tegak lurus pada garis K dan melalui 1,1. Ya oke. Jadi ada persamaan garis ya. Ternyata tegak lurus dengan garis K. Maka nanti rumusnya adalah M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Anggap saja M1 itu adalah gradiennya garis K ya. Tadi kita sudah dapatkan gradiennya adalah 2. Kita masukkan sini 2 dikali dengan gradien untuk garis yang lain ya, yang tegak lurus terhadap K sama dengan min 1. Maka kita dapatkan M2 nya itu adalah min setengah. Nah, melalui titik X1, Y1. Maka nanti persamaan garis yang lain ya, yang tegak lurus dengan K, kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, Y min Y1 nya itu adalah 1, gradiennya min setengah, X min 1. Oke, untuk 2 kita kalikan ke ruas kiri ya, maka nanti 2Y min 2. Untuk yang min 1 kita kalikan ke ruas kanan, maka nanti min X plus 1. Kita jadikan satu ruas ya, maka nanti 2Y ditambah X min 1 tambah min 2 itu adalah min 3. Oke adik, maka nanti 2Y ditambah X min 3. Jawabannya B, pasti bisa. Next ya, kita masuk ke hubungan kecukupan data. Kita masuk ke soal nomor 4 terlebih dahulu. Fungsi G dan H dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut, di mana nanti Gx sama dengan X min 1 kuadrat ditambah A dan Hx sama dengan 2X plus B. Untuk bilangan bulat A dan B tertentu, apakah terdapat bilangan real C sehingga Gc sama dengan Hc? Untuk syarat untuk sebuah atau dua persamaan garis memiliki bilangan real, maka artinya nanti nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. Ya, untuk mencari diskriminan nanti kita harus jadikan satu ruas. Ya, saya buat seperti ini dulu. GC sama dengan HC. Ya, GC maka ini X-nya saya ganti C ya. Nanti berarti C min 1 kuadrat ditambah A sama dengan 2C plus B. Kita jadikan satu ruas ya, maka nanti C kuadrat ini min 2C ditambah dengan 1 ditambah dengan A, ini pindah ke kiri jadinya negatif 2C, ini ke kiri juga maka negatif B sama dengan 0. Oke ya. Selanjutnya di sini ada C kuadrat negatif 2C tambah negatif 2C maka jadi negatif 4C, lalu ditambah 1 ditambah A dikurangi B sama dengan 0. Ya, kita dapatkan ya, nanti nilainya A itu adalah 1, nilainya B itu adalah min 4, nilai dari C atau konstanta itu adalah 1 ditambah A dikurangi B. Baru kita buat diskriminannya ya. D lebih besar dari 0. Apakah D lebih besar dari 0? Nanti rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Apakah lebih besar dari 0? Ya, B nya itu min 4 ya. Min 4 dikuadratin itu adalah 16 dikurangi 4, A nya 1, C nya itu adalah 1 plus A min B. Oke, 16 min 4 dikalikan 1 itu min 4, min 4 dikalikan A itu adalah min 4A, min 4 dikalikan min B itu adalah plus 4B, lebih besar dari 0. Ya oke, maka nanti min 4A ditambah dengan 4B lebih besar dari, ini kan 6 dikurangi 4, 16 kurangi 4 itu kan 12 ya, pindah ruas jadi negatif 12. Oke, kedua ruas saya bagi dengan min 4 ya, maka min 4 bagi min 4 itu jadi A, 4B dibagi min 4 maka nanti jadi min B. Kalau dibagi dengan negatif maka lambangnya berubah ya,
min 12 dibagi min 4 itu adalah 3. Nah, jadi soalnya sekarang diganti. Apakah A dikurangi B itu kurang dari 3? Kita akan coba pakai data ke 1 saja ya. Pada saat A-nya lebih besar dari min 1, maka A-nya apa aja, Dek? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, masih panjang ya. Nah, pada saat B-nya lebih besar dari min 5, B lebih besar dari min 5, maka siapa aja, Dek? Min 4, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya ya. Oke, yuk kita akan masukkan. Apakah A dikurangi B itu kurang dari 3? Misalkan saya substitusikan pada saat A-nya 0 deh, B-nya itu adalah min 4, contoh ya, Dek. Pada saat seperti ini, maka nanti 0 dikurangi min 4 ya, maka nanti jadinya 4. Apakah 4 kurang dari 3? Maka jawabannya tidak. Tidak, walaupun jawabannya tidak itu bisa menjawab ya, asalkan kalau tidak ya tidak terus. Nilai A min B misalkan kurang dari 3, tidak, ya it's okay, nggak apa-apa, itu menjawab, asalkan hasilnya tuh tidak terus. Nah, kita akan coba lagi ya, pada saat apakah A min B itu kurang dari 3. Selanjutnya ya, A-nya misalkan tetap kita mau ambil angka 0, boleh ya, angkanya A-nya boleh ya, A-nya saya ambil angka 0. Misalkan B-nya saya mau ambil angka 1, Mbak, boleh, B-nya saya ambil angka 1. Maka nanti A-nya saya substitusikan 0 dikurangi B-nya 1. Nah, apakah min 1 itu kurang dari 3? Iya. Nah, ini yang nggak boleh kayak gini. Pernyataannya tuh bisa tidak, bisa iya, justru tidak bisa menjawab. Maka 1 saja tidak cukup ya. Sekarang pakai data 2 saja. Misalkan nih, pada saat A-nya kurang dari 3 atau B-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, kita akan substitusikan ke yang tadi ya. Apakah ini A min B itu kurang dari 3? Nah, misalkan nih, saya ambil A-nya itu adalah 0. 0 kan ada ya, kurang dari 3 ya. Saya ambil B-nya itu adalah min 4. Nah, tadi kan sudah kita tuliskan tuh, B-nya min 4. Min 4 itu kan kurang dari 5. Nah, pada saat A-nya 0, B-nya min 4, maka hasilnya 4 kurang dari 3, maka menjawab tidak. Gitu kan ya. Nah, misalkan lagi nih, Mbak, A-nya saya ambil 0. 0 itu kan memang kurang dari 3. B-nya saya ambil 1. B itu kan kurang dari 5. Pada saat itu hasilnya iya. Ya, pernyataan itu benar. Apakah min 1 kurang dari 3? Iya. Jadi ini juga sama saja ya, tidak menjawab karena bisa tidak, bisa iya. Ya, karena 1 dan 2 tidak menjawab, maka jawabannya itu adalah poin E. Nanti pun kalau digabung juga tidak menjawab, Dek. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5 ini tentang baris aritmatika ya. Sebuah baris aritmatika memiliki selisihnya adalah min 3. Oke, B-nya itu adalah min 3. Putuskan apakah U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U225 itu adalah lebih besar dari 225, yaitu berarti penjumlahan suku ya. Ingat kalau dalam baris aritmatika apa rumusnya Sn? Rumus Sn itu adalah N per 2 ya, N per 2 dikali dengan 2A plus N min 1 dikali dengan B. Inilah rumus Sn untuk baris aritmatika. Nah, karena ini adalah penjumlahan suku ke-1 sampai dengan suku ke-225, maka nanti yang ditanya adalah S225. Ada 225 suku ya, maka nanti rumusnya adalah 225 kita bagi dengan 2A ya, 2A ditambah 224 dikali B-nya itu min 3. Ya, maka nanti 225 ya, saya langsung aja 225 dikali 2A bagi A itu adalah A ditambah dengan 224 dibagi 2 itu adalah 112. 112 dikalikan min 3 itu adalah negatif 336. Min 336. Nah, sekarang kita lihat ya ke soalnya. Apakah S225 itu lebih besar dari 225? Apakah 225 dot
A min 336 itu lebih besar dari 225. Nah, ini kan sebuah perkalian, maka boleh kita coret ya. Maka nanti A dikurangi 336 apakah lebih besar dari 225, bagi 225 kan 1 ya. Maka nanti apakah A lebih besar dari 337? Nah, ini pertanyaannya. Bisa nggak kita jawab kalau hanya pakai data ke-1? Data ke-1 itu adalah U25 kurang dari 0. U25 itu berarti kan artinya A dikali 24B kurang dari 0. Berarti A ditambah ya, di 24, B-nya itu adalah min 3 kurang dari 0. Maka kita dapatkan A dikurangi 72 kurang dari 0. Maka nanti nilai A-nya kurang dari 72. Apakah ini menjawab? Menjawab ya. Ini berarti pernyataan pertama pernyataan yang cukup. Kan pertanyaannya kayak gini, apakah A lebih besar 337? Berarti jawabannya ternyata tidak, tetapi A kurang dari 72. Ya, bukan lebih dari 337. Ini ya sesuai dengan perhitungan, tetapi harusnya A itu adalah kurang dari 72. Ya, ini menjawab ya atau cukup, tapi jawabannya adalah tidak gitu. Jadi jumlah Sn ini apakah lebih besar dari 225? Jawabannya tidak ya. Nah, next kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pada pernyataan kedua hanya diberi petunjuk U25 lebih besar dari min 9. A dikurangi dengan 72 lebih besar dari min 9. Ya, ini ya, kita pakai data yang kedua ya. Ya, maka nanti A lebih besar dari min 9 ditambah 7, yaitu 63. Nah, berarti kita dapatkan A lebih dari 63. Apakah menjawab? Pertanyaannya kan apakah A, ini A ya, adalah angka yang lebih dari 336. Ternyata kita jawab, oh A itu adalah bilangan yang lebih dari 63. Maka ini tidak menjawab ya, tidak cukup. Kenapa? Kan bisa juga A-nya kita isi angka di bawah 336, yaitu yang di sini. Bisa juga kan A-nya adalah 65. Apakah 65 itu lebih besar dari 337? Kan jawabannya tidak. Ya, misalkan A-nya saya isi 65, maka nanti jawabannya kan tidak. Apakah A lebih besar dari 337? Oh, ternyata tidak. Nah, bisa juga A-nya saya ambil, ini kan yang penting A lebih besar dari 63 ya. Maka nanti kalau A-nya 400, boleh nggak, Mbak? Ya boleh ya. Misalkan pada saat A-nya 400, misalkan A adalah 400. Pada saat seperti ini, apakah 400 lebih besar dari 337? Jawabannya iya. Nah, berarti ini menjawab bisa iya, bisa tidak. Justru itu yang tidak boleh ya. Maka yang tepat itu hanya pernyataan satu saja cukup. Jawabannya itu adalah A. Ya, kita bahas 5 soal yang soal lumayan hot untuk PK ya, tapi kalian bisa ya. Nah, ingat ya, kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu untuk mencuri poin. Assalamualaikum.